Selamat bertemu kembali dalam pembahasan akuntansi. Saya Ferry Laurentius dari Studio Akuntansi. Kita akan membahas dulu apa yang dimaksud rekonsiliasi bank. Kenapa perlu itu? Rekonsiliasi bank terjadi karena pihak yang memiliki kas tentunya, yaitu debitur entitas, itu menyetor uang ke bank, dan setoran itu bisa dalam bentuk bank, rekening bank atau rekening tabungan atau rekening giro. Nah, kemudian tentunya oleh pihak entitas tersebut dia akan mencatat itu ke catatan akuntansinya. Ya, dalam sistem akuntansi sekarang sudah terkomputerisasi. Jadi ketika dia mencatat di bukunya dan dia setor ke bank, seharusnya apa yang tercatat di bank dengan apa yang tercatat di sistem akuntansi perusahaan itu tidak berbeda. Namun kenyataannya ini bisa berbeda. Nah, perbedaan inilah yang direkonsiliasi. Direkonsiliasi artinya dicocokkan, disesuaikan, dicari apa perbedaannya. Ya, jadi sebenarnya rekonsiliasi itu adalah mencari perbedaan antara buku kas perusahaan atau catatan akuntansi kas perusahaan dengan rekening koran. Ya, rekening koran atau rekening buku tabungan. Nah, kemudian kenapa berbeda? Ada beberapa hal yang menyebabkan catatan akuntansi kas perusahaan berbeda dengan catatan yang dilakukan oleh bank. Yang pertama biasanya adalah entitas sudah mencatat penerimaan pada bulan penyetoran, sementara bank melaporkannya di bulan berikutnya. Ya. Perbedaan ini disebut setoran dalam perjalanan atau deposit in transit. Ingat ya, misalnya disetor di tanggal 31 Januari, gitu ya, disetor tanggal 31 Januari, namun karena bank tutup buku misalnya tanggal 30 Januari, tentunya oleh bank nanti dicatat itu bukan pada tanggal 31 Januari, dicatatnya pada bulan Februari. Gitu ya, contohnya. Jadi sebenarnya ada perbedaan akhirnya. Yang harusnya dicatat perusahaan di bulan Januari, oleh bank dia akan dimasukkan di saldo bulan Februari. Itu yang disebut dengan deposit in transit atau setoran dalam perjalanan. Kemudian, contoh yang lain adalah cek tidak cukup dana atau sering disebut cek kosong. Bahasa Inggrisnya not sufficient fund atau NSF check. Cek tidak cukup dana ini masuk dalam kategori yang sudah dicatat entitas sebagai penerimaan. Ya. Tetapi ketika disetorkan, bank menyebutkannya dana tidak cukup. Ya. Kemudian perbedaan berikutnya yang kedua, bank sudah mencatat penerimaan, ini kebalikannya ya, tadi entitas yang sudah mencatat penerimaan, tapi oleh bank dicatat dalam periode berikutnya. Yang kedua ini, bank mencatatnya sebagai penerimaan, namun entitas belum mencatatnya sampai diterima rekening koran bank. Kenapa bisa terjadi begitu? Karena setoran pelanggan langsung ke rekening perusahaan. Ya, setoran pelanggan masuk ke rekening perusahaan dan tidak diberitahukan oleh pelanggan. Jadi perusahaannya belum catat. Atau bisa juga jasa giro ya. Jasa giro itu atau pendapatan bunga bank itu pendapatan yang diberikan oleh bank karena kita menyimpan uang di bank tersebut. Jasa giro biasanya tidak diberitahukan, dia langsung saja dikreditkan ke rekening kita atau ditambahkan ke saldo kita. Jadi pada akhir bulan ya tentu berbeda nanti saldonya, saldo yang menurut perusahaan dan saldo yang menurut bank. Yang ketiga, nah ini, jadi dari penerimaan dan pengeluaran saja sebenarnya perbedaannya, ada yang mencatat, ada yang enggak. Yang ketiga ini adalah entitas sudah mencatat pengeluaran pada bulan tersebut. Sementara bank belum mencatatnya. Ya. Entitas, ingat, entitas sudah mencatat pengeluaran. Jadi dia sudah mencatat di catatan akuntansi ada pengeluaran misalnya 1 juta, tapi bank belum mencatat. Kenapa belum mencatat?
Ya karena memang belum dicairkan ceknya. Ya, biasa itu dalam bisnis ketika cek diberikan oleh pemegang cek itu tidak langsung diuangkan, tidak langsung disetorkan. Nah, akhirnya saldonya berbeda. Ya. Kemudian yang keempat, bank sudah mencatat pengeluaran di rekening koran pada bulan tersebut. Sementara entitas belum mencatatnya. Ini dari sisi pengeluaran ya. Tadi sisi penerimaan, ini sisi pengeluaran. Misalnya biaya administrasi bank atau pembebanan bank lainnya. Kemudian ada kesalahan-kesalahan baik oleh bank maupun kesalahan yang dilakukan oleh perusahaan. Ya, kesalahan-kesalahan itu. Jadi yang kita rekonsiliasi adalah kesalahan yang dilakukan perusahaan. Kesalahan yang dilakukan bank itu nanti otomatis akan diperbaiki oleh bank. Oke, ada 5 penyebab perbedaan dari sisi penerimaan, dari sisi pengeluaran, atau bisa saja dari sisi kedua-duanya karena kesalahan-kesalahan. Jadi ada 5 ya. Ini saya summary-kan. Ya, ini perbedaan, ini rekonsiliasi. Misalnya setoran dalam perjalanan. Kalau kita bikin rekonsiliasi seperti akun debit kredit atau rekonsiliasi bank dua sisi, setoran dalam perjalanan itu akan menambah sisi bank, ya, menambah sisi bank. Cek yang masih beredar mengurangi sisi bank, jasa giro menambah sisi perusahaan, administrasi bank mengurangi sisi perusahaan. Kesalahan administrasi ini tergantung kasus, bisa menambah sisi bank atau salah satu dari keempat ini. Nah, cek kosong apabila bank membebankan ke rekening perusahaan, maka mengurangi sisi perusahaan. Gitu ya. Ini disarikan dalam tabel ini. Contoh kasus begini ya. PT Andalas. Contoh kasusnya PT Andalas menyetorkan semua penerimaan dan melakukan semua pembayaran dengan menggunakan cek. Informasi berikut ini diperoleh dari catatan akuntansi kas dan rekening koran bank untuk membuat rekonsiliasi bank tanggal 31 Agustus tahun 2019. Saldo kas menurut buku kas atau catatan akuntansi kas perusahaan atau buku besar akun kas tanggal 1 Agustus 2019 itu 9.704.000. Kemudian penerimaan kas selama bulan Agustus 35 juta dan pengeluaran kas selama bulan Agustus 34.903.000. Nah, kalau kita lihat ini yang dibuat ini saldo mulai tanggal 1 Agustus. Berarti tanggal 31 Agustus kita bisa cari saldonya. Dari mana? Dari sini. 9.704.000 ditambah 35 juta dikurangi dengan 34.903.000. Gitu ya, itu saldo menurut catatan perusahaan. Kemudian menurut rekening koran bank, saldo kas di bank tanggal 31 Agustus itu 8.089.000. Inilah yang mau kita rekonsiliasi nanti, kedua saldo ini. Setelah diteliti, ya biasanya kita bandingkan itu ya, kita teliti debit kreditnya, kita teliti apa perbedaannya. Pertama, akhirnya dapat ada setoran dalam perjalanan. Artinya apa? Perusahaan sudah mencatat itu dalam buku kasnya, ya. Tapi oleh bank tidak nampak di rekening koran. Tidak nampak. Bukan hilang ya, bukan hilang. Artinya hanya perbedaan waktu aja mencatat. Kemudian cek-cek yang sudah dikeluarkan namun belum kelihatan di rekening koran. Ini sudah dicatat oleh perusahaan sebagai pengeluaran. Ya, sudah dikeluarkan. Namun oleh bank belum dicatat sebagai pengeluaran mengurangi saldo di rekening koran. Kenapa begitu? Ya karena pemegang ceknya belum mencairkan cek tersebut. Ya. Kemudian petugas pembukuan salah mencatat cek untuk membeli perlengkapan. Ya. Cek senilai 146.500 dicatatnya 164.500. Menurut Anda siapa yang salah? Dari soalnya jelas yang salah itu adalah pihak perusahaan. Banknya sudah benar. Gitu. Penagihan wesel dari salah seorang pelanggan 1 juta, ada bunga 40.000. Nah, penagihan ini sudah dikreditkan bank. Artinya bank sudah menambah saldo ya. Kalau dikreditkan artinya uang kita tambah di bank. Bank sudah menambahkan saldo sebesar 1.040.000, tapi karena belum diketahui oleh perusahaan, ya setelah
akhir bulan baru diketahui, maka pasti perusahaan harus mencatat, menambahkan ini. Kemudian bank membebankan biaya pemeliharaan rekening 20.000. Buat rekonsiliasi bank 2 kolom dan buat pencatatan penyesuaian yang diperlukan. Bagaimana kita ngerjakannya? Ya, jadi kita harus menghitung dulu saldo kas menurut perusahaan. Ini tadi ya. Jadi saldo kas per 31 Agustus itu 9.801.000. Ya, 9.801.000 ini dia. Kemudian kita masukkan dalam rekonsiliasi bank 2 kolom, ini dia. Nah, sebelah kiri kita bikin saldo menurut perusahaan dan sebelah kanan saldo menurut rekening koran. Ini bisa dibolak-balik, nggak ada masalah di sini ya, karena kita hanya mau melihat di mana perbedaannya. Ya. Menurut perusahaan 9 juta, menurut rekening koran 8.089. Kok bisa beda ya? Nah, tadi ternyata sudah dicari, kita buktikan. Ya, kita buktikan. Pertama, setoran dalam perjalanan. Itu yang saya katakan tadi, setoran dalam perjalanan itu adalah sudah dicatat sebagai penerimaan di buku perusahaan, tapi oleh bank belum dicatat menambah saldo. Dengan demikian ya kita tambahkanlah ya di rekening koran sebesar 3.800.000. Gitu. Nah, yang kedua, cek-cek yang sudah dikeluarkan namun belum kelihatan di rekening koran sebesar 1.050.000. Ini bagaimana nih? Apakah kita masuk ke perusahaan atau bank ini? Tentunya kalau kita analisis, cek-cek yang sudah dikeluarkan itu sudah dicatat pengeluaran oleh bank, sudah dikurangi saldo. Tapi oleh bank belum dikurangi saldo. Maka sudah pasti kita akan mengurangi saldo bank sebesar 1.050.000. Saldo di rekening koran. Berikutnya, petugas pembukuan salah mencatat cek untuk membeli perlengkapan. Cek senilai 146.500 dicatat 164.500. Artinya ini kan pengeluarannya dicatat terlampau besar. Pengeluarannya dicatat terlampau besar, tentu kalau pengeluaran terlampau besar, saldonya terlampau kecil. Sehingga saldonya harus kita tambah. Makanya ini salah catat cek untuk perlengkapan harus ditambah 18.000. Itu ya. Kemudian penagihan WSL dari seorang pelanggan 1 juta dan bunga 40.000. Penagihan ini sudah dikreditkan bank. Kita analisis kembali. Saldo bank sudah tepat ya. Karena penagihan ini sudah dikreditkan. Dikreditkan itu artinya saldonya sudah ditambah. Sudah dikreditkan oleh bank. Berarti yang perlu kita lakukan adalah menambah saldo perusahaan. Ya, makanya ditambah. Ingat ini kita bagi ya, karena transaksinya beda, akunnya beda, wesel tagih dan bunga. Jangan disatukan. Kemudian bank membebankan biaya pemeliharaan rekening 20.000. Murah sekali, tapi bukan murahnya yang mau kita lihat. Ini menyebabkan perbedaan. Ya, sehingga karena bank sudah mencatat, perusahaan belum, kita kurangkan ini, kita kurangi saldonya. Nah, perhatikan, dalam rekonsiliasi bank 2 kolom ini, lihat, akhirnya ini harus sama. Jadi saldo yang seharusnya itu 10.839.000. Ini ya, harus sama dia. Ini, kursor ini saya lihat. Ya, harus sama, nggak boleh beda dia. Tapi jangan disama-samakan, harus dianalisis dengan seksama. Nah sekarang, tentunya setelah kita rekonsiliasi, selanjutnya kita catatlah perbedaan-perbedaan itu ke catatan akuntansi perusahaan. Nah, perhatikan, yang perlu kita perhatikan ini adalah saldo yang dari sisi perusahaan. Kalau saldo dari rekening koran, ini akan otomatis nanti disesuaikan oleh bank. Ya, otomatis akan disesuaikan oleh bank. Jadi yang perlu kita catat itu adalah ini. Misalnya salah catat perlengkapan, itu harus kita tambah kasnya, banknya. Wesel tagih harus kita tambah kasnya. Penagihan bunga harus kita tambah kasnya. Biaya pemeliharaan rekening harus kita tambah kasnya di bank ya. Maka penyesuaiannya begini.
Ya. Kas bertambah 1.058.000, ini dia. Kas bertambah 1.058.000. Tentunya kalau ada kas bertambah, ada yang berkurang. Apa yang berkurang? Ini. Perlengkapannya kita kurangi 18.000. Wesel tagihnya kita kurangi 1 juta. Pendapatan bunganya kita kurangi 40.000. Nah, yang kedua, ini dari sisi pengeluaran. Karena mengurangi berarti kas di kredit. Maka kita buat biaya administrasi bank, kreditnya kas. Itu ya. Nah, inilah rekonsiliasi bank, 2 kolom. Sebenarnya ada lagi rekonsiliasi bank 4 kolom, tapi kita tidak dalam membahas itu di sini. Kemudian juga perhatikan juga, selain model 2 kolom, ada juga model 1 kolom. Tapi esensinya sama. Ya, esensinya sama. Demikianlah pembahasan kita untuk rekonsiliasi bank. Mudah-mudahan ini bisa menambah pemahaman kita bagaimana melakukan rekonsiliasi bank. Terima kasih. Salam bertemu kembali dalam kajian-kajian berikutnya.